Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan bab tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas khusus tentang inverse fungsi. Kita lihat definisinya atau pengertiannya. Jika diketahui fungsi A ke B dengan f-nya x, y, x anggota A dan y anggota B, inverse dari fungsi f atau ditulis f pangkat min 1 dibaca f inverse itu dari B ke A dengan pasangan y, x, y-nya dari B dan x-nya dari anggota A. Inverse fungsi adalah inverse suatu fungsi yang juga berupa fungsi. Gambarannya jika himpunan A memetakan F ke himpunan B, maka inverse-nya memetakan B ke A dibalik. Kita ingat terlebih dahulu atau kita ulang kembali tentang jenis fungsi. Ada 3. Yang pertama surjektif atau onto dari A ke B dengan anggota di B mempunyai pasangan atau kawan anggota di A. Kemudian yang injektif satu-satu dari A ke B, anggota di B mempunyai pasangan atau kawan yang berbeda dengan anggota di A. Kemudian yang ketiga bijektif, B itu 2, ya, jadi 2 arah atau berkorespondensi satu-satu. Jika F dari A ke B dengan anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota di B. Jadi yang di B ini tidak boleh kosong dan tidak boleh double. Fungsi F dari A ke B mempunyai fungsi inverse F pangkat min 1 dari B ke A jika dan hanya jika F merupakan fungsi bijektif atau A dan B berkorespondensi satu-satu. Kita lihat contohnya, diketahui fungsi dalam pasangan berurutan 0,2, 2, min 1, 3,0, min 1,4 dan G-nya 3, min 2, 4, min 1, min 1,0 dan 2, min 2. Tentukan F inverse dan G inverse. Tinggal dibalik saja. Kemudian selidiki juga apakah F inverse dan G inverse-nya merupakan fungsi. Untuk yang A, F inverse-nya tinggal dibalik. 0,2 jadi 2,0, 2, min 1 jadi min 1,2, 3,0 jadi 0,3 dan min 1,4 jadi 4, min 1. Ini yang di depan 2, min 1, 0, 4 tidak ada yang double. Berarti ini bisa dipastikan F inverse-nya juga fungsi. Sedangkan G inverse-nya min 2,3 dibalik dari 3,2 tadi. Kemudian 4, min 1 jadi min 1,4, min 1,0 jadi 0, min 1 dan 2, min 2 jadi min 2,2. Yang G inverse ini ada min 2 di sebelah kiri ini juga ada min 2. Jadi yang G inverse ini bukan fungsi. Kemudian langkah-langkah menentukan inverse fungsi atau f pangkat min 1x dari fungsi fx. Yang pertama, ubahlah fungsi fx ke dalam persamaan y sama dengan fx. Jadi diubah dulu y sama dengan. Kemudian selesaikan persamaan tersebut untuk variabel y sehingga diperoleh x sama dengan fy. Tadi y sama dengan fx, nah kemudian nanti diubah x sama dengan fy. Dan yang ketiga, ganti X dengan F inverse Y sehingga menjadi persamaan F inverse Y sama dengan FY. Nah, kemudian tinggal mengganti saja variabel Y menjadi X sehingga diperoleh F inverse X. Langsung ke contoh. Diketahui Fx-nya 3x min 1, tentukan inverse dari Fx. Kita ubah, ini Fx sama dengan 3x min 1, Fx-nya diganti Y sama dengan 3x min 1. Dari Y sama dengan, kita ubah nanti jadi X sama dengan. Jadi 3x, ini min 1 dipindah jadi Y plus 1. Kemudian X-nya Y plus 1 per 3. Nah, tinggal X-nya ini diganti F inverse Y. Kemudian F inverse Y-nya ini diganti F inverse X. Tadi ini Y, ini variabel di sininya Y. Sekarang kalau ini X, tinggal Y-nya ini diganti dengan X. Jadi inverse-nya X plus 1 per 3. Masih sederhana, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Yang bentuknya rasional atau pecahan, tentukan F inverse X dari Fx sama dengan 2X plus 1 per 3X min 5.
Kita ubah seperti tadi, fx-nya menjadi y sama dengan yang sebelah kanan tetap. Kemudian kita kalikan ini y dengan 3x min 5. Kemudian y kali 3x menjadi 3xy. Kemudian y kali min 5, min 5y. Kita jadikan 1 yang x di sebelah kiri, ini 3xy. Kemudian 2x-nya pindah jadi min 5-nya pindah kanan jadi plus. Kemudian x-nya kita keluarkan, ini x kurung buka 3y min 2. Jadi x-nya ini suku pertama dan suku kedua yang kiri dikeluarkan. Kemudian x-nya sama dengan 5y plus 1 dibagi 3y min 2. Dari awalnya tadi y sama dengan di sebelah kanannya x, sekarang sudah menjadi x sama dengan di sebelah kanannya y semua. X-nya tinggal kita ubah jadi f inverse y. Kemudian ini variabelnya y kita ubah jadi x semua. F inverse x sama dengan 5x plus 1 dibagi 3x min 2. Berikutnya, contoh yang ketiga. Tentukan f inverse x dari fungsi yang pertama fx sama dengan 2x pangkat 3 min 1. Jadi sudah ada pangkat 3. Sama fx sama dengan 3 pangkat 2x min 4. Jadi ini variabel x-nya pada posisi pangkat. Kita lihat yang A dulu. Fx-nya tadi 2x pangkat 3 min 1. Kita ubah y sama dengan 2x pangkat 3 min 1. Kemudian 2x pangkat 3 sama dengan y plus 1. Ini min 1-nya dipindah. Maka x pangkat 3-nya y plus 1 per 2. Maka dari x pangkat 3 ini dibuat x, maka yang kanan dibuat akar pangkat 3 dari y plus 1 per 2. Maka f inverse y-nya ini sama yang sebelah kanan akar pangkat 3 dari y plus 1 per 2. Kemudian diubah saja variabel y jadi x. Sudah ketemu f inverse x-nya akar pangkat 3 dari x plus 1 per 2. Kemudian yang nomor B, f x sama dengan 3 pangkat 2x min 4. Kita ubah fx-nya jadi y. Kemudian ingat, kalau ada A log B sama dengan C, itu artinya A pangkat C sama dengan B. Jadi ini bentuk Y sama dengan 3 pangkat 2x min 4, kita ubah jadi log. Jadi tadi ini bentuk yang kita ingat, ini 3 pangkat 2x min 4 sama dengan Y. Jadi log seperti ini. Maka 2x-nya sama dengan 3 log Y plus 4, ini dipindah ke kanan. Maka x-nya setengah dari 3 log y plus 4. Maka kita ubah sekarang ini setengah dikalikan 3 log y, itu 3 log y pangkat setengah sama saja 3 log akar y. Kemudian yang ini plus 4 ini kalau dikali setengah itu kan 2, bentuknya diubah jadi 3 log 3 pangkat 2. Sama 3 log 3 pangkat 2 sama dengan setengah kali 4 itu 2, itu sama. Maka f inverse y-nya sama dengan 3 log 9 kali y. Jadi ini tambah, ini menjadi perkalian 9 kali akar y. Kemudian tinggal y-nya diubah ke x, f inverse x sama dengan 3 log 9x. Kemudian contoh yang keempat, menentukan inverse fungsi kuadrat. Tentukan batas-batas x agar fx sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 4 memiliki fungsi inverse, dan tentukan pula inverse fungsi dari batas-batas x tersebut. Kita lihat, ini kalau digambar grafiknya seperti ini, kita tentukan ini sumbu simetrinya dengan rumus x sama dengan min b per 2a. B-nya ini min 8, jadi min 8 per 2A, hanya 2. Jadi min 8 dibagi 4 itu 2, ini adalah X sama dengan 2. Maka batas-batasnya nanti yang di sebelah kiri 2 dan di sebelah kanan 2. Jadi fx-nya kita ubah jadi Y, kemudian ini dikali 2 semua, kemudian yang sebelah kanan ini, ya, ini diubah menjadi bentuk 2x min 4 kuadrat. Ya, nanti biar kembali ke semula, ini min 16-nya tambah 8. Jadi
ini kalau diuraikan ya, nanti akan ada plus 16, nanti dikurangi 16 ini jadi 0. Ini ada plus 8, ini dikembalikan plus 8. Nanti ini ada bentuk min 16x sama 4x kuadrat. Maka 2y sama dengan ini min 16 tambah 8 itu min 8. Kemudian dipindah ke kanan, 2y plus 8 sama dengan 2x min 4 kuadrat. Maka ini di akar ya, di akar ini jadi 2x min 4. Maka nanti ini di akar juga jadi plus minus akar 2y plus 8. Maka x-nya nanti min 4 pindah. Jadi ini dibagi 2 dulu ya. 2x dibagi 2 jadi x. Nah, ini min 4 bagi 2 jadi min 2 pindah jadi plus 2. Yang plus minus akar 2y plus 8 juga dibagi 2. Kemudian ini tadi y sama dengan sudah jadi x sama dengan ya. Ini tinggal x-nya dijadikan f inverse y. Di sebelah kanan ini masih y, tinggal diubah saja nanti kalau ini variabelnya x, ini juga x. Yang positif yang di sebelah kanan 2, x lebih dari sama dengan 2. Yang negatif yang x kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Demikian kita lanjutkan dengan latihan soal. Silahkan dikerjakan. Yang pertama, tentukan inverse dari fungsi berikut dan selidikilah mana yang merupakan fungsi inverse. Yang nomor A, ini pasangan berurutan seperti ini. Kemudian yang B juga, ini pasangan berurutan. Yang C juga, yang D juga. Tinggal dibalik saja nanti. Kemudian yang kedua, tentukan inverse dari A, fx sama dengan 3x plus 6, yang B, gx sama dengan 27x pangkat 3. Dan yang terakhir, nomor 3, tentukan batas-batas x agar fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus 12x min 5, dan fx sama dengan min 2x kuadrat plus 10x min 3 memiliki fungsi inverse, dan tentukan pula inverse fungsi f pangkat min 1x dari batas-batas x. Jadi ada dua ini, yang pertama 2x kuadrat plus 12x min 5, kemudian yang kedua min 2x kuadrat plus 10x min 3. Demikian untuk bagian yang kedua tentang inverse fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Yang perlu diingat, dengan kesungguhan pasti bisa. Tetap semangat, pantang menyerah. Materi berikutnya tentang komposisi fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.